salam sejahtera semuanya. Bertemu kembali di pelajaran sosiologi di kelas 12 bersama Ibu FT. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teori-teori perubahan sosial. Nah, ada berapa teori perubahan sosial? Secara umum ada 4. Yang pertama, teori siklus. Yang kedua, teori perkembangan. Yang ketiga, teori gerakan sosial. Dan yang terakhir, teori modernisasi. Nah, dan itu adalah perubahan itu terjadi akibat adanya ketidakpuasan. Nah, dan berlandaskan beberapa teori-teori tersebut. Baik. Di pertemuan berikutnya kali ini, Ibu ajak ya kamu juga membuka bukumu nakku agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Nah, buka buku sosiologimu, dan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial di halaman 14. Jadi pada saat Ibu menerangkan, kamu juga membaca buku kamu, sehingga proses belajar mengajar melalui daring kita bisa berjalan dengan baik. Ingat, kamu sudah kelas 12, sebentar lagi kamu akan menjadi mahasiswa. Ibu harapkan kamu lebih serius. Nah, apalagi jurusan IPS. Nah, sosiologi salah satu pelajaran yang akan diujiankan pada saat kamu ingin mendaftar menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Jadi Ibu harapkan kamu lebih serius dalam belajar. Oke. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, ternyata dalam masyarakat itu perubahan itu memiliki bentuk-bentuk. Baik, sambil kamu lihat buku. Yang pertama, bentuk perubahan sosial secara evolusi. Apa itu evolusi? Ibu harap kamu paham karena kamu sudah kelas 12. Nah, berbicara mengenai kata evolusi berarti perubahan yang terjadi secara lambat. Lambat berarti tidak cepat. Nah, itu adalah evolusi. Nah, apa kira-kira contohnya? Ingat teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, apakah proses perubahan manusia menjadi kera itu secara cepat atau memiliki fase demi fase? Nah, itu adalah salah satu contoh ya, teori evolusi. Yang kedua, revolusi. Nah, berbicara mengenai revolusi berarti terjadi perubahan secara cepat. Nah, ingat, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu salah satu contoh dari revolusi. Kenapa? Ya, karena terjadi perubahan secara cepat akibat dibomnya Hiroshima Nagasaki oleh sekutu, sehingga pada saat itu juga Jepang angkat kaki dari Indonesia. Nah, dan sehingga itu pula para golongan muda akhirnya mendesak golongan tua untuk merumuskan proklamasi, sehingga terjadilah kemerdekaan. Itu salah satu contoh dari revolusi. Ingat, perubahan secara cepat. Nah, yang berikutnya, perubahan kecil. Wah, berarti berbicara mengenai perubahan kecil, berarti perubahan ini tidak berdampak ke banyak orang. Hanya berdampak ke segelintir orang saja atau individu saja. Nah, apa kira-kira contohnya? Banyak ya, mungkin saja pada saat kamu memotong rambut, apakah akibat kamu memotong rambut semua orang menjadi terkejut? Nah, atau semua orang menjadi sakit? Tentu tidak. Nah, potong rambut kamu pangkas atau kamu potong, ya itu berdampak mungkin ke dirimu saja. Nah, yang berikutnya, perubahan besar. Nah, berbicara mengenai perubahan besar berarti perubahan ini berdampak ke banyak orang. Nah, apa kira-kira? Nah, akibat COVID-19, apa yang terjadi? Terjadi nggak perubahan besar? Nah, banyak ya contohnya. Oke, yang berikutnya, perubahan yang dikehendaki. Nah, apa kira-kira ini? Kamu belajar di sekarang ini, apa tujuannya? Apakah ada yang direncanakan? Ya, tentu
saja ada yang direncanakan. Mengapa kamu susah belajar ke sekolah, belajar melalui daring, membayar uang sekolah? Tentu ada hal yang ingin kamu capai. Nah, sehingga itu termasuk dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Nah, berikutnya, perubahan yang tidak dikehendaki. Wah, lagi-lagi kalau tidak dikehendaki berarti ada sesuatu yang tidak diinginkan tapi terjadi. Nah, hal itu mungkin saja bisa kita beri contoh banyak ya, bencana alam, masalah-masalah penyakit. Nah, sehingga menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan yang tidak kita kehendaki, yang tidak kita inginkan. Nah, berikutnya perubahan struktural. Nah, baik. Berbicara mengenai perubahan struktural, berarti di sini terjadi perubahan yang mendasar. Nah, mendasar. Misalnya perubahan dari tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Ingat revolusi industri. Nah, apa yang terjadi? Tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Muncullah alat-alat teknologi. Misalnya, muncul mobil. Nah, mobil yang masih pertama sekali muncul mungkin mobil yang belum sekeren sekarang ya. Mungkin belum ada atap, tapi sudah bisa berjalan melalui tenaga mesin. Nah, itu adalah perubahan struktural. Sedangkan perubahan proses ini adalah kelanjutan dari perubahan struktural. Jadi begini, sebenarnya struktural ini bisa kita identikkan, bisa kita kaitkan dengan discovery. Apa itu discovery? Penemuan baru. Nah, sedangkan perubahan proses kita kaitkan dengan invention. Apa itu invention? Berarti pembaharuan. Nah, berarti yang tadi pertama ditemukan mobil, akibat adanya perubahan struktur, mobil yang tadinya masih benar-benar sederhana berubah menjadi mobil yang mungkin sudah punya AC, sudah punya home theater di dalamnya. Wah, sehingga muncullah invention atau pembaharuan dari discovery. Nah, baik. Jadi ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi Ibu harapkan kamu semakin paham mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Terima kasih.